Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Yusuf Hamdani selaku dosen pengampu pada mata kuliah telah kurikulum biologi dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya Febi Ayu Andira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SMP Negeri 3 Pesawaran, yaitu saya melaksanakan observasi kurikulum yang ada pada di SMP Negeri 3 Pesawaran. Berikut yang saya akan bahas yaitu mengenai kurikulumnya, waktu dan tempat, yaitu saya melaksanakan observasi pada tanggal 10 November 2020 dan 14 November 2020 pada pukul 9.30 sampai dengan 10.30 dan 20.00 sampai dengan 21.00. Tempat melalui via WhatsApp. Narasumber yaitu Wakil Kurikulum dan Guru Mata Pelajaran IPA. Pewawancara yaitu saya sendiri Febi Ayu Andira. Profil sekolahan. Nama satuan pendidikan yaitu SMP Negeri 3 Pesawaran, status negeri. Nomor sekolah 10800-623. Alamat Jalan Pasar Lama Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Jumlah tenaga pendidik 70, jumlah tenaga kependidikan 10. Profil narasumber. Yang pertama ada Wakil Kurikulum. Nama Sudarno AMD, profesi Wakasek Kurikulum dan Guru Matematika. Nomor NIP 1962-1029-198903-1003. Status pegawai negeri sipil, alamat Jalan Gunung Raya, Desa Gunung Sugi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Guru mata pelajaran. Nama Rialistina SPD SI, profesi Guru Mata Pelajaran IPA, status Guru Honorer. Alamat Jalan Pasar Lama, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Yang ketiga ada daftar pertanyaan yang diajukan kepada Wakasek Kurikulum. Pertanyaan yang pertama yang saya ajukan yaitu kurikulum apa yang diterapkan di SMP Negeri 3 Pesawaran. Kemudian dijawab di tahun ajaran 2019 sampai 2020 SMP Negeri 3 Pesawaran ini memang telah melaksanakan kurikulum 2013 untuk kelas 7, 8, dan 9 karena itu merupakan program dari pemerintahnya seperti itu. Pertanyaan yang kedua, untuk wilayah Kedondong ini apakah sudah semua sekolah sudah menerapkan K13 atau beberapa saja atau hanya sekolah yang ditentukan pemerintah saja? Kemudian dijawab, kalau yang saya tahu semua sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013. Dinas Pendidikan juga sudah memerintahkan semua sekolah baik negeri ataupun swasta sudah harus menerapkan K13. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang ketiga, apakah dalam kurikulum 2013 RPP dan silabus itu masih diwajibkan? Dijawab, kalau RPP masih harus dibuat oleh guru tetapi silabus sudah disediakan oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, apa perbedaan yang mendasar antara kurikulum 2013 dengan KTSP? Kemudian dijawab, kalau menurut saya perbedaan yang mendasar antara kurikulum 2013 dengan KTSP terdapat pada proses pembelajarannya. Dalam kurikulum 2013, guru harus lebih memberikan kesempatan pada siswa supaya lebih menelaah, berinteraksi, menganalisis, menelar materi yang diberikan oleh guru dan diupayakan mereka mampu untuk menciptakan karya sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya yang kelima, kalau kaitan antara K13 dengan KTSP, kalau bagi saya, K13 itu merupakan penyempurnaan dari KTSP. Cuma bedanya hanya dalam proses belajar mengajarnya saja. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kalau dari tingkat kesulitannya, apakah lebih sulit K13 atau KTSP? Kemudian dijawab, jika dilihat dari tingkat kesulitan antara KTSP dengan K13, untuk saat ini bisa dikatakan bahwa K13 lebih sulit dibandingkan dengan KTSP karena K13 masih dalam tahap perencanaan dan permulaan sehingga belum bisa menyelesaikan sepenuhnya kendala-kendala yang ada pada K13 ini. Pertanyaan yang selanjutnya yang ketujuh, apa kendala yang ditemukan dari diterapkannya K13 di SMP Negeri 3 Pesawaran? Kemudian dijawab, salah satu kendala yang ditemukan yaitu guru juga masih senang menggunakan metode ceramah dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Oleh karena itu, setelah UTS, pihak sekolah berinisiatif mengadakan BIMTEK di sekolah khusus tentang cara-cara mengajar di kelas dengan sistem K13 dan pada semester 2 akan mendatang
mendatangkan narasumber yang berkaitan dengan cara penilaian dalam K13. Pertanyaan yang selanjutnya, yang ke-8, bagaimana proses evaluasi siswa dalam K13? Kemudian dijawab, dalam mengevaluasi siswa, saya selaku waka kurikulum menekankan kepada guru bahwa nilai proses ada yang harus tinggi. Nilai proses itu adalah nilai keaktifan siswa pada saat belajar di kelas. UTS dan UAS tetap jadi pertimbangan penilaian, cuma presentasinya kecil yaitu 20-50%. Dan sisanya adalah nilai proses pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimana respon guru dan siswa terhadap K13. Dijawab, penerapan K13 mendapatkan respon positif dari guru-guru yang ada di SMP Negeri 3 Pesawaran, apalagi setelah mengikuti BIMTEK, yang bisa menambah wawasan guru bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya metode ceramah saja, tetapi hanya sebagian kecil saja dari siswa yang menganggap bahwa kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum yang tepat dan menyenangkan. Kemudian pertanyaan yang ke-10, mungkin bisa dijelaskan kelebihan dan kelemahan K13. Kelebihannya mungkin memberikan banyak kesempatan pada siswa supaya lebih menelaah, berinteraksi, menganalisis, menalar materi yang diberikan oleh guru, dan diupayakan mereka mampu untuk menciptakan karya sendiri. Kemudian dalam K13, siswa lebih dibantu dalam sarana dan prasarana seperti buku. Tetapi kalau kelemahannya mungkin terdapat pada proses penerapan yang memerlukan waktu serta usaha ekstra bagi para guru yang akan menjalankannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa sajakah sarana atau prasarana yang dapat memberikan kelancaran dalam penerapan kurikulum 2013. Kemudian dijawab, kalau di SMP Negeri 3 Pesawaran ini kami telah mendapatkan buku dari pemerintah, baik buku guru maupun buku siswa. Tetapi ada beberapa mata pelajaran yang belum mendapatkan buku, termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kedepannya katanya akan diberikan 1 LCD proyektor untuk setiap rombel, tetapi kami baru mendapatkan 7 LCD. Pertanyaan yang terakhir pada Wakasek, yaitu apakah ada pelajaran yang dihilangkan dalam K13? Kemudian dijawab, yang dihilangkan itu TIK, tetapi sebagai gantinya kami membuat pelatihan atau kursus komputer bagi siswa. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang diajukan pada guru mata pelajaran IPA. Yaitu pertanyaan yang pertama, yaitu perangkat pelajaran apa yang digunakan saat mengajar. Kemudian dijawab, saat ini saya masih menggunakan RPP K13 yang versi lama, yaitu RPP yang lembarannya banyak. Saya saat ini memang sudah merancang RPP yang versi terbaru, yaitu RPP yang 1 lembar agar tidak terlalu rumit. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah silabus dibuat sendiri atau disediakan dari sekolah? Untuk ajaran tahun ini, silabus memang sudah disediakan dari sekolah, namun yang wajib itu membuat RPP setiap guru mata pelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana untuk sistem penilaian yang dipakai? Sistem penilaian juga mengikuti aturan dari pihak sekolah, cuma metode pembelajarannya saja yang berbeda, kan itu setiap guru membuat metode yang berbeda-beda. Pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah selama ini mengalami kendala pada sarana prasarana pada K13? Kemudian dijawab, menurut saya kurikulum KTSP ataupun K13 pasti saja masing-masingnya punya kesulitan atau kendala. Untuk saat ini kurikulum 2013 kendalanya yaitu hanya saja peralatan yang ada di laboratorium IPA kurang lengkap dan LCD pun terbatas, jadi setiap minggu itu tidak mungkin menggunakan LCD. Pasti bergantian dengan kelas lain ataupun bergantian dengan guru-guru lainnya. Jadi dalam menggunakan LCD itu bisa dihitung paling sebulan 1 kali bahkan 2 bulan sekali. Karena memang keterbatasannya di situ. Jadi menggunakan buku cetak yang disediakan di sekolah dan literasi yang saya buat dengan memperlihatkan literatur atau alat peraga yang saya buat sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu di sini saya akan memaparkannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Pesawaran, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 8 semester ganjil, materi pokok Sistem Pencernaan pada Manusia. Alokasi waktu 4 kali 6 jam per 40 menit. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami berbagai bahan dan zat makanan,
melakukan uji bahan makanan, memahami sistem organ pencernaan, memahami enzim pencernaan, memahami berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, mengumpulkan data melalui penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi, menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Selanjutnya yaitu media pembelajaran alat dan sumber belajar. Media, yaitu Studysaster merupakan sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan minat siswa belajar. Alat dan bahan yaitu laboratorium IPA, penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus, serta slide presentasi atau PowerPoint. Kemudian sumber belajar yaitu dari buku IPA kelas 8 K13, internet website education.com. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan yaitu durasi 15 menit. Yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Selanjutnya mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Selanjutnya menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh yaitu tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Yaitu masuk kepada kegiatan inti yang berdurasi 160 menit. Kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi sistem pencernaan pada manusia dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang ditampilkan. Kemudian critical thinking, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya pada materi sistem pencernaan pada manusia, yaitu meliputi zat makanan, uji bahan makanan, organ pencernaan, enzim pencernaan, penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kemudian collaboration, yaitu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan atau mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tentang zat makanan, uji bahan makanan, organ pencernaan, enzim pencernaan, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Selanjutnya communication, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian selanjutnya creativity, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait sistem pencernaan pada manusia. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya masuk kepada kegiatan penutup yaitu dengan durasi 15 menit. Yaitu guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian guru memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari dengan memberikan penugasan dan menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya, serta diakhiri salam penutup. Kemudian poin D, penilaian hasil pembelajaran, yaitu yang meliputi penilaian sikap, observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua penilaian pengetahuan, yaitu tes lisan dan tes tulis bentuk uraian. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan atau praktek. Mengetahui kepala sekolah dan guru IPA kelas 8. Sekian mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi saya di SMP Negeri 3 Pesawaran. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.